Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Jari Lo Feng melengkung seperti bilah pisau, memancarkan aura hidup dan mati yang mengalir deras. Begitu menembus armor sisik di dada binatang bersayap abu-abu dan berwajah tiga, Lo Feng langsung menebasnya ke bawah dengan brutal. Luka itu terbuka lebar dan darah ungu memancar deras. Armor bersisi ini biasanya tidak terlalu kuat, gumam Lo Feng merasakan beratnya tebasan barusan. Untung ia sudah mengaktifkan mantra terlarang dan teknik Li Yuan. Tanpa itu, binatang bersayap ini tidak mungkin dibuat tak berdaya dan menerima serangan secara langsung. Tiba-tiba, wajah tengah makhluk itu membuka mulut. Sinar abu-abu meledak keluar dan menyambar Lo Feng. Tubuh Lo Feng menyusut dan melesat masuk ke luka besar di dada makhluk itu. Cahaya abu-abu hampir mengenai punggungnya, cukup untuk merobek jubah dan kulitnya. Namun luka itu pulih seketika. Sinar itu kuat sekali. Lo Feng mengerutkan kening. Di dalam tubuh sang binatang, daging yang menghimpit terasa keras bak baja. Darah ungunya kini berkilau abu-abu, korosif, dan menggigit jubah putih avatar cahaya surgawinya. Di mana inti kehidupannya, Lo Feng mencakar daging dan tulang, menggali semakin dalam. Binatang bersayap itu meraung, tubuhnya bergetar keras. Dari kejauhan, di dalam perahu terbang hitam, Kaisar Qing menyempitkan mata, terpana melihat pertarungan Lo Feng. Kekuatan saudara Lo Feng, ia tertegun. Bahkan kehidupan primordial tingkat rendah tahap awal Kaisar Dewa punya tubuh fisik yang luar biasa, tapi Lo Feng tetap bisa unggul. Saat melihat Lo Feng merobek dada dan perut makhluk itu, Kaisar Qing tak bisa menahan diri. Dia begitu ganas, semakin ganas semakin bagus untuk pertarungan jarak dekat. Namun ia juga tahu, kehidupan primordial tingkat rendah tidak mudah dihabisi. Biasanya butuh satu tim beranggotakan 3-5 kultivator tingkat tercerahkan. Kembali ke dalam tubuh makhluk itu. Saat Lo Feng menggali lebih dalam, tiba-tiba tubuh binatang itu bergetar keras. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu pekat. Dari daging menjadi gas, melemah dalam pertahanan, tetapi jauh lebih berbahaya untuk melarikan diri dan menyergap. Kabut itu menyelimuti Lo Feng dari segala arah, lebih korosif daripada darah. Jubahnya terkoyak terus, namun tubuh avatar dunia menyembuhkannya seketika. Cakar-cakar kabut muncul dan menyambar dari segala arah, menghantam dada dan punggung. Namun itu hanya meninggalkan luka dangkal yang memulih dalam sekejap mata. Kultivator ini lebih merepotkan dariku, gumam kabut itu ngeri. Melihat tidak ada peluang, kabut itu mulai kabur. Apakah kau mau kabur? Lo Feng menatapnya tajam. Rasakan mantra terlarangku, dunia palem. Sebuah telapak tangan ilusi raksasa muncul, seakan mengandung sebuah dunia. Kabut abu-abu di dalamnya tertahan, kecepatannya merosot drastis. Ini buruk, desis kabut itu, lalu terbelah menjadi 9 bagian. 3 avatar Lo Feng, yaitu masa lalu, kini, dan masa depan, menyerang secara bersamaan. Satu helai kabut langsung lenyap, 7 lainnya diserang berturut-turut, hingga kabut ke-7 pecah dan menampakkan sebuah bola berputar. Itu inti kehidupannya. Mata Lo Feng langsung berbinar. Avatar waktu dapat mempengaruhi inti itu, namun belum mampu menghancurkannya. Avatar dunia melangkah besar. Lo Feng meraih secepat kilat. 5 jarinya seperti pedang. Sebuah teriakan terdengar dari inti itu. 3 luka panjang tercetak di permukaannya, dan seluruh kabut di luar berhenti bergerak. Makhluk itu kembali ke wujud aslinya, lalu jatuh dengan dentuman hebat.
Lo Feng tersenyum lega. Akhirnya, perburuan ini selesai juga. Ia telah mengerahkan semuanya, seperti mantra, teknik Li Yuan, dao kehidupan dan kematian, avatar kausalitas, avatar waktu, avatar langit dan bumi, serta sarung tangan harta karun rahasia. Kemudian, sebuah perahu terbang hitam mendekat. Kaisar Qing melayan turun dan tercengang. Saudara Lo Feng, kau tidak hanya menekan, tapi menghabisi kehidupan primordial tingkat rendah ini 1 lawan 1. Di antara kaisar dewa tahap awal tercerahkan, sedikit yang bisa melakukan hal ini. Lo Feng tersenyum merendah. Kita hanya beruntung cocok dengan kemampuan makhluk ini. Kalau jenis lain muncul, mungkin aku cuma bisa melongo. Kaisar Qing tertawa besar. Itulah gunanya kerja sama kita. Ia memberi isyarat. Kumpulkan mayat itu. Itu adalah perburuan pertamamu. Tak perlu, jawab Lo Feng. Kita sudah sepakat bagi 2. Kaisar Qing tercengang sejenak, lalu tertawa semakin keras. Baiklah, baiklah, setengah untukmu dan setengah untukku. Ngomong-ngomong, Lo Feng bertanya, berapakah nilai makhluk ini? Yang level kaisar dewa tahap awal, sekitar 800.000 kristal primordial. Lo Feng mengangguk puas. Kalau begitu, kata Kaisar Qing sambil mengepalkan tangan, ayo kita lanjut berburu. Langit dan bumi terdistorsi, melengkung bagai kain yang dipilin paksa. Warna-warna dunia memudar, kemudian tersusun kembali menjadi sebuah dunia baru. Sebuah ruang yang terbentuk dari kekuatan formasi yang tak terbayangkan. Awan bening melayang lembut, burung-burung berkicau, bunga-bunga yang tak pernah ada di dunia nyata bermekaran dengan aroma yang memabukkan. Namun ketenangan itu hanyalah selimut tipis bagi sesuatu yang mengerikan. Di tengah dunia ini berdiri sesosok raksasa berbalut es purba. Tubuhnya ditempa seolah dari kristal yang membeku selama puluhan juta tahun. Seluruh permukaannya memantulkan kilau kebiruan. Dari tubuhnya menggulung kabut beku tak berujung. Itu kabut yang begitu padat hingga menyelimuti separuh 3000 dunia. Makhluk itu menghela napas panjang dan hembusan dinginnya membuat ruang di sekitarnya berderak. Itu adalah kehidupan primordial tingkat rendah, yaitu pembawa pesan mimpi buruk Frost. Makhluk itu berpaling ke segala arah, matanya gelisah. Di mana para kultivator itu? Suaranya bergema berat, seakan berasal dari dalam gunung es. Mengapa mereka tidak mendekat? Ia menguasai es dan kekuatan jiwa. Dalam banyak kesempatan, makhluk seperti dirinya akan meneror banyak kultivator. Namun kali ini, tidak ada satupun yang maju, tidak ada yang menyerang dari dekat. Lalu sebuah suara dingin tanpa emosi muncul dari kehampaan. 3000 dunia, mekanisme pembunuh langit dan bumi. Dalam 1 detik, langit pecah menjadi cahaya. Miliaran pedang cahaya muncul dari ketiadaan, meluncur, berputar, dan saling bertautan seperti roda gigi raksasa yang menggerakkan seluruh dunia. Setiap cahaya pedang adalah sebuah hukum, setiap kilau adalah kematian. Ini tidak mungkin. Apa ini? Frost Nightmare mencoba memukul mundur, namun sekali cahaya pedang memasuki tubuhnya, tubuh esnya retak seperti kaca. Tubuhnya terbelah, intinya pecah, jeritanya memudar. Dalam gelombang cahaya terakhir, tubuh raksasa itu hancur berkeping-keping, jatuh menghantam tanah dunia buatan itu. Barulah sosok elegan berselimpang jubah hijau muncul. Itu Kaisar Qing. Ia melambaikan tangannya dengan santai.
masih cukup bagus, kerusakannya kecil. Tubuh raksasa itu menyusut menjadi ukuran sebuah gunung kecil sebelum menghilang masuk ke cincin penyimpanan Kaisar Qing. Lo Feng muncul beberapa ratus meter di atasnya, turun dengan ringannya. Saudara Kaisar Qing, kau benar-benar luar biasa. Ia tersenyum kagum. Formasi 3000 pembunuh ini jauh lebih dahsyat daripada ketika kita latihan dulu. Kaisar Qing tertawa kecil sambil mengangkat bahu. Aku membawa peta arai harta karun rahasia, diagram setengah tingkat primordial, 5 juta kristal primordial. Kau tahu betapa mahalnya itu. Tidak sia-sia, kata Lo Feng mengangguk hormat. Frost Nightmare memang kuat, lanjut Kaisar Qing, tapi formasi yang lengkap bukan tandingannya. Waktu berlalu, langit kembali bergemuruh. Guntur raksasa menyambar, namun kali ini guntur itu tidak menyerang. Ia justru kabur. Lo Feng menghentikan jurusnya dan menghela napas. Ternyata dia bisa lolos. Kaisar Qing muncul tidak jauh darinya. Wajahnya sedikit kesal. Ini semua kesalahanku. Ia mengibaskan telapak tangan, menghapus sisa energi guntur. Saudara Lo Feng, kau bahkan memaksa musang guntur itu menunjukkan tubuh sejatinya. Harusnya aku bisa menghabisinya, tapi aku terlalu lambat 1 detik. Kita sudah melakukan yang terbaik. Lo Feng menatap jejak guntur yang masih berpendar jauh di angkasa. Sayang sekali, Kaisar Qing menghela napas. Makhluk seperti musang guntur nilainya bisa 3 juta kristal primordial, tapi kemampuan bertahan hidupnya menakutkan. Lo Feng mengangguk setuju. Kehidupan primordial memang selalu punya cara untuk lari dari sebuah kematian. Hari-hari berburu mereka menjadi rutinitas. Avatar kausalitas Lo Feng mengerahkan teknik kutukan pemadaman surgawi, membuat banyak makhluk primordial tingkat awal pusing dan linglung. Dalam hitungan detik itu, Kaisar Qing mengerahkan 3000 kill array, memotong segalanya dengan kejam. Setiap pembunuhan cepat, setiap serangan presisi, setiap kerjasama semakin selaras. Sampai pada hari itu, perahu terbang hitam milik Lo Feng meluncur diam di ruang kosong. Mata penghancur Lo Feng terbuka, menyapu dunia dengan cahaya hitam tipis. Kaisar Qing di sampingnya memusatkan teknik deteksinya. Tidak ada yang mencurigakan sejauh ini, gumam Lo Feng. Kaisar Qing tetap terdiam, seolah mendengarkan sesuatu di luar jangkauan manusia biasa. Di kedalaman ruang kosong, sesuatu sedang bergerak. Makhluk raksasa itu menyatu sempurna dengan kekosongan. Tubuhnya nyaris tak terlihat, seakan ia adalah bagian dari ruang itu sendiri. Puluhan ribu anggota tubuhnya yang panjang dan kurus bergerak pelan, seperti benang-benang tipis alat tenun. Dan setiap gerakan itu seperti menenun kekosongan menjadi jaring raksasa. Jaring yang mengurung wilayah seluas beberapa puluh ribu kilometer, dan perahu terbang hitam itu sudah berada di dalamnya. Tiba-tiba ruang di sekitar bergetar. Lapisan jaring mulai menutup dari segala arah. Kaisar Qing membuka mata. Wajahnya langsung memucat. Saudara Lo Feng, ada yang salah. Lo Feng menoleh dengan cepat dan bertanya, ada apa? Aku merasakan tekanan, sesuatu yang sangat besar. Kita harus cepat lari. Kaisar Qing mengendalikan perahu terbang secepat mungkin. Perahu melesat, menembus kekosongan dalam garis lurus. Namun jaring itu akhirnya menampakkan wujud sepenuhnya. Ini tidak mungkin, desis Lo Feng. Jaring raksasa itu membungkus kapal mereka, seolah menutup mangsa yang sudah pasti akan mati. Dari kejauhan, sosok raksasa mulai menampakkan diri. Dia terlalu besar, terlalu asing, dan terlalu menindas. Lengan-lengan panjangnya menjuntai, tubuhnya seolah tidak memiliki bentuk pasti. Hanya bayangan-bayangannya membengkokkan ruang. Di hadapan mereka,
mereka berdiri salah satu makhluk paling berbahaya di seluruh 3000 dunia, dan mereka berdua telah masuk ke dalam perangkapnya. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Kira-kira apa sih makhluk ini, dan apakah dia adalah makhluk primordial tingkat menengah pertama yang akan dihadapi Lo Feng dan Kaisar Qing? Kita tidak tahu ya, karena untuk tingkat awal aja sudah terlalu kuat. Mungkin tingkat menengah ini sulit untuk dihadapi. Oke, ditunggu aja di next episode.